wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustul Hatimah dengan NIM 1914042019 dari kelas Pendidikan Biologi A, jurusan Biologi di Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Pendidikan Warganegaraan, yaitu membuat video pembelajaran mengenai dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan, kemudian ditambahkan akhiran an sehingga arti wawasan adalah cara pandang, cara melihat. Sedangkan Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu, apa hakikat wawasan Nusantara? Pada hakikatnya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah tulang punggung keberagaman sekaligus kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya, masyarakat dihimbau untuk memiliki pengetahuan tentang bangsanya dan memandang kesatuan serta keberagaman sebagai substansi kehidupan berbangsa. Dan juga hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Yang berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, mengapa wawasan Nusantara itu penting? Wawasan Nusantara sangat penting, yang berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan baik kehidupan yang memberikan motivasi dan dorongan untuk mencapai tujuan, juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga dengan adanya wawasan Nusantara akan mempererat rasa kesatuan dan persatuan yang ada di Indonesia dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa sumber-sumber yang melatar belakangi konsep wawasan Nusantara? Berhistoris yang bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda yang mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Sumber sosiologis wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional, ditegaskan di dalam Sumpah Pemuda dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda pada tahun 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Sumber politik yang bermula dari Deklarasi Juanda selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara. Nah, selanjutnya yang terakhir, bagaimana dinamika dan tantangan wawasan Nusantara? Dinamikanya yaitu, pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih tekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Nah, adapun tantangan wawasan Nusantara diantaranya yaitu pemberdayaan masyarakat dan perkembangan iptek. Itulah pembahasan dari saya. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah nonton. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.